Oke, selamat pagi para mahasiswa semua. Pagi hari ini kita akan mulai dengan sesi Prof. Zubairi Jurban tentang HIV dan AIDS update. Sebelumnya kita telah mempelajari modul yang dari KPA, jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Prof. Zubairi supaya lebih jelas hal-hal yang masih ada ditanyakan. Dan kemudian untuk para mahasiswa ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, mohon segera dikumpulkan. Tanggal 29 Maret terakhir. Oke, kalau kita akan segera mulai, silahkan Prof. Zubairi. Selamat pagi. Ini lokasinya di mana saja Pak Irwan? Oke. Iya, ini ada dari Sumatera Utara, ada sampai dengan Papua. Ada beberapa, ada banyak lokasi, Prof. Zubairi. Terima kasih, baiklah kita mulai, saudara-saudara dari seluruh Nusantara. Untuk membahas mengenai update mengenai HIV/AIDS ini, kita akan mulai dengan mengenai besaran masalah. Sebagian mungkin sudah dibahas pada kesempatan yang lalu. Besaran masalah di Indonesia ini kalau kita baca di media kelihatannya hanya sedikit sekali. Jadi, namun mohon slide. Besaran masalah ini bisa dikatakan terdiri dari beberapa hal mengenai yang terdiagnosis ada berapa, yang diobati ada berapa, yang dan estimasinya. Jadi yang penting itu karena data yang terlapor itu amat underdiagnosed, jadi jumlah yang terdiagnosis jauh lebih rendah dari yang sebetulnya ada di lapangan. Jadi dari mohon slide berikut. Ya, di Indonesia estimasinya 333.200, namun itu pun 3 tahun yang lalu yang terdiagnosis sekarang masih kurang dari 30%. Berarti ada lebih dari 200.000 udah yang belum terdiagnosis karena tidak diperiksa dan berarti tidak mendapat obat antiretroviral. Dan tidak mendapat obat antiretroviral berarti akan meninggal karena AIDS. Jadi memang kewajiban kita untuk bisa menemukan dan mengobati, bukan menemukan dan mengisolir, namun justru untuk mengobati agar tidak jadi meninggal. Slide berikutnya. Mungkin untuk sekedar gambaran real di lapangan, saya sampaikan dari Pusat Pelayanan HIV Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo atau lebih dikenal dahulu sebagai Pokdisus. Itu sampai bulan Juni yang pernah berobat ke kami di Cipto itu ada 5.414. Ini baru Cipto, belum termasuk rumah sakit yang banyak merawat di Jakarta itu antara lain Darmais juga ribuan, demikian pula rumah sakit. Belum lagi rumah sakit Pelni, rumah sakit Islam, rumah sakit Carolus dan yang lain. Jadi memang banyak sekali ODA yang pernah berobat di banyak rumah sakit. Kali ini saya akan lebih rinci di Jakarta. Namun positifnya dari ODA ini juga untuk dokter maupun tim kesehatan yang melayani ada banyak. Sudah banyak sekali yang menyelesaikan dalam program spesialis dari data ini, kemudian banyak juga yang telah menyelesaikan untuk doktor maupun postdoc. Ini sekarang sudah tambah lagi, tidak hanya satu yang sudah selesai. Data dari Cipto juga menunjukkan 150 lebih telah dilakukan seksu cesaria, belum lagi layanan kami di lembaga pemasyarakatan dan yang lain. Berikutnya. Ya, dari data semester pertama 2010 ini terlihat bahwa pada bulan, misalnya pada yang terakhir ini pada bulan Juni 2010, daripada kolom yang paling kanan itu laki-laki yang berobat jalan itu ada 1.378.
sedangkan perempuan ada 494. Data terakhir menunjukkan lagi perbandingan wanitanya lebih tinggi lagi. Jadi dalam sebulan sekali lagi yang laki 1.300 lebih, yang perempuan 494. Jadi memang suatu poliklinik yang amat sibuk. Kemudian kalau lihat dari laki dan perempuannya, itu yang berikutnya yang pada bulan Desember 2011, tampak memang perempuan makin meningkat lagi sekarang ini. Berikut. Slide berikutnya. Nah, kalau antara dewasa dan anak yang berubah jalan di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Cipto itu ada sebulan, kalau kita lihat bulan Desember 2011 itu ada 216 yang dewasa 1.400 lebih. Ini yang dewasa. Please enter your conference ID. Press the pound key. Untuk dewasa terlihat lebih sedikit, tapi sebetulnya tidak lebih sedikit dari tahun yang lalu. Namun karena kita sekarang pasien sudah boleh datang ketemu dokternya 2 bulan sekali. Jadi per hari yang berubah jalan di Rumah Sakit Cipto itu bisa banyak sekali, bisa lebih dari 100, cukup sering. Kemudian anak juga cukup sering. Berikutnya. Iya, jadi ini kalau kunjungan per tahun, tahun 2011 itu kunjungannya 27.473 kunjungan. Berikut. Iya, kalau dinilai dari yang cara membayar layanan kesehatan di Rumah Sakit Cipto, untuk rawat inap 100% memakai Gakin, SKTM atau Jamkesmas ataupun Askes. Namun untuk yang berubah jalan, rupanya teman-teman ODA, orang dengan HIV ini lebih senang membayar dalam bentuk tunai. Mungkin pengurusannya lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Sudah ditawarkan, namun kenyataannya yang membayar tunai 80%. Jadi sebagian besar membayar tunai untuk rawat jalan. Lanjut. Iya, kalau lihat data ini dari UNAIDS memang menyedihkan, tapi ini adalah beberapa tahun yang lalu, kita salah satu yang percepatannya paling tinggi. Namun sebetulnya tidak bisa dikatakan murni demikian, namun lebih karena dari estimasi tadi 333.000 itu yang terdiagnosis baru sepertiganya. Jadi dalam tahun ini dan tahun depan mungkin sekali kita akan mendiagnosis lebih banyak lagi, dan itu dianggap merupakan percepatan. Kalau lihat dari jumlah tidak benar, di jumlah kita jauh lebih rendah dari di Thailand misalnya. Di Thailand saat ini sudah lebih dari 600.000 yang terdiagnosis dan sebagian besar diobati, yang kita yang terdiagnosis baru kurang dari 100.000. Jadi kalau dibandingkan jumlahnya kita masih jauh lebih rendah dibanding Thailand yang penduduknya lebih sedikit dari kita, nggak ada seperempatnya Indonesia. Lanjut. Ya, penularan yang paling sering memang amat bervariasi dari kota ke kota di Indonesia, dari pulau ke pulau, dari provinsi ke provinsi. Jarum suntik narkotik ini yang sering dipakai berganti-ganti karena itu menularkan HIV/AIDS itu terutama di kota besar, jadi di Jakarta, di Bandung, di Jogja dan yang lain, itu lebih dari 50%. Di kira-kira berapa tahun yang lalu di Jakarta sekitar 70%, namun data kami sekarang ini di UPT HIV, unit pelayanan terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, itu hanya sekitar 56% yang jarum suntik narkotika. Seksual kelihatannya makin banyak. Kemudian penularan yang ketiga, mohon slide yang tadi sebelum ini, adalah dari ibu ke bayi. Tadi kita tahu di Rumah Sakit Cipto ada 210 bayi yang berobat setiap bulan. Transfusi darah ini amat sangat sedikit, tapi kelihatannya mulai muncul. Kemarin laporan dari Selatan menunjukkan ada kenaikan dari penularan ini. Sarana kesehatan saat ini alhamdulillah tidak ada
yang tertular melalui cucuk jarum, ketusuk jarum, ataupun kena pisau bekas operasi untuk pasien. Angka kejadian kecelakaannya banyak, namun tidak ada satupun yang tertular. Sarana kesehatan yang angka kejadian yang terekam di kami lebih dari 500, namun alhamdulillah sampai sekarang tidak ada satupun yang tertular. Berikut. Nah, tentu kita ingin tahu virus HIV ini ada di mana. Dulu kita taunya di limfosit CD4. Kita tahu di darah kita ada leukosit, sel darah putih. Sel darah putih itu terdiri dari pada neutropil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, monosit. Nah ini limfosit ini ada limfosit T, ada limfosit B. Limfosit T terkait dengan imunitas seluler, limfosit B terkait dengan produksi imunoglobulin. Limfosit T ada CD4, ada CD8, jadi ada limfosit T helper dan yang lain. Yang terserang oleh HIV memang benar di limfosit CD4, limfosit T helper ini. Namun ternyata virus HIV makin lama makin diketahui ada di banyak tempat, juga ada di sel dendrit, sel makrofag, limfosit CD8 dan juga neutrophil killer cell. Itu dari sel tubuh kita. Sedangkan dari jaringan itu ada di kelenjar getah bening, ada di susunan saraf pusat dan juga ada di saluran genitourinaria. Lanjut. Berikutnya, ya ini kita sekedar mengingat kembali leukosit terlihat basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, monosit. Berikutnya. Ini yang penting yang harus kita sadari karena terkait dengan mengapa harus pengobatan jangka panjang. Jadi infeksi HIV seringkali tanpa gejala dalam 2-7 tahun. Jadi begitu muncul gejala, diare, berat badan turun, itu berarti infeksinya sudah 2-7 tahun yang lalu. Jadi harusnya didiagnosis lebih dini, harusnya diobati lebih dini. Dan secara bertahap kondisi pasien mulai terinfeksi sampai kemudian meninggal itu tahapannya pelan-pelan makin lemah setelah masuk tahap dengan gejala. Namun sebetulnya sewaktu tanpa gejala itu sebetulnya di dalam tubuh ODA itu virus terus bereplikasi dan sistem kekebalan terus berusaha untuk mengurangi jumlah virus. Nah, dinamika antara kekebalan tubuh ODA dengan jumlah virus yang bereplikasi ini memang selalu berakhir dengan kemenangan virus, sehingga makin lama kekebalan tubuh turun sesuai dengan berkurangnya CD4 yang secara bertahap turun. Kemudian mudah terserang berbagai penyakit akibat kekebalan tubuh yang turun, mulai dari kandidiasis, kemudian toksoplasma di otak, kripto di otak, sitomegalovirus di retina mata, kemudian kanker kapusi, dan yang banyak sekali adalah TBC. Dan untuk dipahami bahwa satu kali infeksi HIV adalah infeksi seumur hidup. Jadi virus ini tidak bisa keluar dari tubuh kita. Namun tidak berarti pasien harus meninggal, itu yang akan kita bahas nanti mengenai pengobatan. Tanpa antiretroviral treatment, tanpa ARV atau ART, semua meninggal. Berikutnya. Ini gejala awal tanpa gejala 27 tahun, kemudian pada tahap lanjut gejalanya adalah panas lama, batuk, sesak, diare, berat badan turun, sariawan, seringkali juga dengan kejang karena toksoplasma otak dan kesadaran menurun. Jadi kalau kesadaran menurun yang harus diperhatikan ada 3, bisa tokso, bisa kripto, dan juga bisa TBC otak. Lanjut. Nah ini mengenai staging saya tidak akan bahas lebih lanjut, sekilas saja nanti slide-nya. Pada prinsipnya dibagi infeksi primer dan stadium klinik 1, 2, 3. Infeksi primer itu artinya begitu masuk ke tubuh ODA timbul dinamika di situ yang dimana pasien rata-rata asimptomatik, namun ada juga yang mempunyai sindroma retroviral akut, artinya pasien begitu terinfeksi, nggak lama kemudian ada demam, meriang, persis seperti sakit batuk pilek flu gitu ya. Namun kemudian akan hilang sendiri gejalanya. Kemudian setelah itu baru masuk stadium klinik 1, di mana stadium ini berarti tanpa gejala cukup lama. Mohon slide sebelumnya.
Mau disebut dengan slide sebelumnya, tolong balik slide sebelumnya. Ya, kemudian stadium klinik 2 itu dengan berat badan mulai turun sedikit, dengan seringkali infeksi, kemudian kadang-kadang timbul herpes zoster dan yang lain. Slide ini nanti bisa saudara pelajari sendiri rinciannya, ada cukup banyak penyakit yang akan dibahas pada stadium klinik 3 berikutnya. Di stadium klinik 3 ini gejalanya berat badannya makin turun drastis, kemudian ada diare, kemudian ada panas hilang, timbul biasanya di atas 37,6, kemudian ada sariawan, baik sariawan di mulut, kemudian berikutnya akan masuk ke sariawan di usofagus. Lanjut. Di stadium 4 ini ada berbagai macam penyakit yang menyertai akibat kekebalan tubuh turun, sehingga berbagai kuman, bakteri, jamur yang biasanya ada di mulut kita, di usus kita, kemudian menjadi ganas, karena itu disebut sebagai oportunis. Waktu oportunis itu kan kalau kita lagi punya uang, kita kawan, nggak ada uang, kita injek. Ini sama virus HIV ini. Kalau kekebalan tubuh kita lagi baik, ya jadi teman. Di mulut kita itu ada banyak teman, di kulit kita juga ada karinii yang namanya kandidiasis, itu ada juga di tubuh orang normal. Namun begitu kekebalannya turun, maka jamur kandida yang tadinya teman menjadi musuh. Demikian pula berbagai penyakit yang ada di sini. Lanjut. Berikutnya. Ya, lanjut. Ya, ini sebagai contoh saya ungkapkan di sini mengenai berbagai infeksi oportunistik yang ditemukan di Rumah Sakit Cipto. Mulai dari TBC itu ternyata lebih dari 50% kalau kita gabung antara TBC paru dengan TBC ekstrapulmoner. Kemudian sariawan itu 50% pasien, pneumonia pada 16,5%. Kemudian ada toksoplasma otak, ada diare kronik, ada kelainan kulit, ada cytomegalovirus retinitis yang bisa bikin kebutaan, kemudian usofagus candidiasis, herpes zoster, Wisting syndrome, herpes dan lainnya. Berikutnya. Iya, menjadi sulit untuk tata laksana, namun tetap bisa diobati adalah karena seringkali ada koinfeksi virus hepatitis. Hepatitis C itu lebih dari 60%, hepatitis B bersama HIV, jadi ODA dengan infeksi hepatitis C lebih dari 60%, sedangkan dengan ODA yang diinfeksi oleh hepatitis B 11% lebih. Ada juga ODA selain virus hepatitis C, hepatitis B juga masuk ke dalam tubuhnya. Jadi memang pengobatannya dalam hal yang ketiga ini lebih rumit sedikit. Berikutnya. Kemudian sekarang masuk ke pengobatan. Apakah AIDS bisa diobati? Bisa. Apakah saat ini sudah ada obat HIV AIDS? Sudah ada. Apakah obatnya mahal? Tidak. Obatnya gratis, disediakan di banyak rumah sakit. Saat ini cukup banyak pasien kami baik di Rumah Sakit Cipto, di Kramat maupun di Darmais, ini Prof. Samsu yang obati di Darmais, itu banyak yang hidupnya saat ini tetap sehat walafiat setelah mengkonsumsi antiretroviral ini selama 10 tahun lebih. Bahkan salah satu pasien kami saat ini kondisinya sehat walafiat setelah mengkonsumsi 18 tahun antiretroviral. Jadi konsep pengobatan dan perjalanan penyakit HIV sekarang ini berubah total. Maaf, kembali lagi ke tempat tadi ya. Jadi obati sedini mungkin. Yang kedua adalah obat untuk infeksi oportunistik. TBC obatnya sama seperti TBC biasa, jadi obatnya pun gratis. Kemudian kalau sudah terlanjur berat, masuk rawat inap rumah sakit memang menjadi mahal dan seringkali memerlukan transfusi, memerlukan infus, antibiotik, anti jamur. Artinya kalau kita menunggu sampai pasien memburuk itu menjadi mahal dan lebih sulit pengobatannya. Masalah lain adalah mengobati kecanduan. Jadi bagaimana agar tidak memakai puto lagi, agar tidak memakai cimeng lagi.
Kemudian juga masalah ODA yang lain yang klasik adalah masalah psikologiknya, di mana pasien dan keluarga tidak ingin orang lain tahu. Ini kadang-kadang juga memicu putusnya obat. Jadi karena itu harus diberi dukungan psikologik yang baik agar pasien menjadi sadar bahwa pengobatan adalah primer dan harus diminum jangka panjang. Demikian pula dukungan sosial. Karena itu kami dan sebaiknya di semua tempat itu selain mengobati masalah mediknya juga bekerja sama dengan tim psikologi dan sosial, termasuk teman-teman di LSM untuk mendukung orang dengan HIV AIDS. Lanjut. Bagaimana mengenai pencegahan? Dulu kita taunya ABCD, ya, abstinensi, be faithful, kondom, dan no drug. Sekarang ini konsepnya juga berubah banyak. Lanjut, ABCD-nya tetap penting. Jadi perubahan perilaku yang paling bawah itu mengenai abstinensi, be faithful, kondom, itu tetap penting. Namun kemudian makin dipahami. Jadi rupanya kalau miskin itu lebih mudah tertular, ngobatinya juga sulit. Demikian pula kalau bodoh. Karena itu upaya struktural untuk mengatasi kemiskinan pada masyarakat itu akan mengkat penularan HIV AIDS. Demikian pula pendidikan yang lebih baik, demikian pula kurikulum HIV AIDS yang terus-menerus harus ada di sekolah baik SMP maupun SMA. Di SD mungkin pengantar sedikit saja. Dan terakhir ini makin dipahami ada upaya biomedik yang amat sangat penting mencegah penularan. Misalnya dengan minum obat antiretroviral itu memotong penularan kalau makin dini 92 sampai 96%. Jadi nyaris 100%. Namun masalahnya kan kita tidak mudah menemukan semua ODA untuk kita berikan antiretroviral. Namun yang mendapat antiretroviral dan minum teratur itu nyaris tidak menularkan HIV lagi setelah mengkonsumsi sekitar 3-6 bulan. Bagaimana mengenai PMTCT, bagaimana mencegah penularan dari ibu ke bayi. Itu di banyak negara maju sudah bisa mendekati 100%, jadi nyaris bayi tidak tertular, tidak ada lagi yang tertular. Di Indonesia masih belum, karena kalau yang mengikuti program PMTCT memang penularan juga nyaris nol. Namun sebagian ibu hamil, ibu dengan HIV yang hamil, memang ibunya baru ketahuan HIV menjelang melahirkan. Di sini tentu memotong rantai penularan dari ibu ke bayi menjadi tidak mungkin untuk 100%. Untuk sunat sirkumsisi itu ternyata terbukti menekan penularan sebesar 65%. Ini juga menjadi penting karena kita tahu kalau misalnya nanti ketemu vaksin yang kita impikan itu dan ternyata nanti amat bagus hasilnya, nanti itu maksimal juga mengkat penularannya 65%. Demikian pula kalau dibandingkan dengan kondom, kebaikan sirkumsisi tentu kondom tetap harus dipakai, namun sirkumsisi 65% dan tentu sunatnya cukup 1 kali saja. Beda dengan kondom yang harus terus-menerus dipakai. Namun kalau kombinasi tentu akan mencegah penularan lebih banyak. Saat ini di banyak negara ada jelly tenofovir yang dimasukkan intravagina sebelum melakukan hubungan seksual. Ini bisa memotong rantai penularan 39%. Kondom kita tahu amat sangat efektif mencegah penularan kalau terus-menerus dipakai, tidak lupa. Dan kalau kita lihat dari data keluarga berencana bisa menekan rantai penularan sampai sekitar 80%. Pengobatan penyakit menular seksual juga amat sangat penting karena kalau ada sifilis, ada gonoru, ada penyakit menular seksual yang lain, maka penularannya menjadi lebih mudah. Karena itu mengobati penyakit menular seksual menjadi mutlak harus kita kerjakan. Yang saat ini kelihatannya belum menjadi perhatian banyak karena setiap kali kita bikin survei ternyata PMS ini prevalensinya masih tinggi sekali di kalangan pekerja seks komersil maupun di beberapa kelompok dari masyarakat posisi kunci. Berikutnya. Ya, saat ini makin banyak bukti penelitian yang cukup besar.
kita di kedokteran ini selalu berpegang pada evidence-based medicine, di mana kita mendapatkan data-data yang valid dari penelitian dengan desain penelitian yang baik dan yang recent, yang baru. Ini data penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa udah minum ART-ARV mengurangi angka penularan nyaris 100%. Berikut, ini data pertama adalah bukti penelitian yang 2010 dari Deborah dan yang lain diterbit di Lancet. Ini menunjukkan bahwa ODA yang minum ARV mengurangi penularan ke pasangan heteroseksualnya sebanyak 92%. Berikutnya, jadi treatment is prevention. Kemudian kalau Anda baca berikutnya, ini juga mendukung bahwa penularan melalui seksual itu amat sangat dikurangi dengan sirkumsisi, dengan sunat. Berikutnya 65%. Slide berikutnya, ini mengenai obat apa yang perlu dipakai. Obatnya sederhana, kelompok, ini bisa dibagi kelompok kiri, kelompok tengah, kelompok kanan. Kelompok kiri ini nggak ada hubungan dengan komunis. Itu zidofudin atau tenofovir atau stafudin. Tolong slide sekali lagi, tekan slide berikut. Nah, sebelah kiri ada 3 pilihan, zidofudin, stafudin atau teno. Sedangkan yang di tengah lamivudin atau emtricitabin. Sedangkan paling kanan adalah nevirapin atau efavirenz. Jadi obat yang diberikan adalah ambil satu di kiri, satu di tengah, satu di kanan. Yang paling sering dipakai adalah zidofudin plus lamivudin plus nevirapin. Itu zidofudin dan lamivudin namanya duviral, digabung jadi satu tablet. Sedangkan nevirapin itu kita harus memulai dosis rendah karena bisa alergi. Sehari 1, setelah 2 minggu tidak ada alergi yang berat, kita naikkan menjadi 2 kali 1 untuk jangka panjang. Kalau nevirapin alergi bisa diganti dengan efavirenz. Demikian pula sebaliknya, kalau lagi hamil, efavirenz ini tidak boleh diberikan pada semester pertama. Berikanlah nevirapin. Untuk yang paling kiri, WHO saat ini menganjurkan agar stafudin ditarik dari peredaran karena efek sampingnya. Namun efek samping yang kami amati dari penelitian-penelitian di Rumah Sakit Cipto menunjukkan bahwa stafudin sebetulnya masih bisa dipakai karena efek sampingnya hanya pada 1-2 amat sangat sedikit. Untuk yang berat, artinya yang sampai tidak bisa jalan itu saya hanya mendapatkan 2 pasien dan begitu di stop diganti, kemudian pasien bisa aktif berjalan lagi. Zidofudin efek sampingnya anemi, jadi kalau anemi bisa diganti stafudin atau tenofovir. Stafudin efek sampingnya ke arah tadi, ke arah otot, ke arah kaki, dan ke arah lemak. Kalau ada efek samping yang berat, kita bisa ganti dengan tenofovir atau zidofudin. Lamivudin paling banyak dipakai, emtricitabin masih ada terbatas, jadi pakailah yang di tengah itu lamivudin. Yang kanan tadi sudah dibahas, nevi atau eva. Berikutnya, jadi pengobatan tidak sulit karena obat antiretroviralnya terbatas, jadi pilihannya itu lini 1, lini kedua tidak kita bahas dulu kali ini. Kemudian penelitian yang terakhir yang amat recent tahun 2011 ini amat sangat mencengangkan. Penelitian di 9 negara dari Amerika Serikat, Botswana, Brazil, India, Kenya, Malawi, kemudian Afrika Selatan, Thailand, dan Zimbabwe ini menunjukkan bahwa yang diteliti lebih dari 1.700 pasangan. Jadi penelitian yang besar dan sebagian besar 97% adalah pasangan heteroseksual. Hasilnya sebagai berikut. Jadi dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama segera diminum ARV setelah diketahui infeksi HIV. Kelompok kedua ARV ketiga CD4 sudah turun sama seperti sekarang ini. Hasil penelitian ternyata kalau segera diobati setelah diketahui terinfeksi HIV itu menekan penularan 96%. Sedangkan kalau pada kelompok 2 yang mulai ARV ketiga CD4-nya sudah turun kurang dari 250, terjadi penularan pada 27. Jadi 1:27. Dan ini dihitung mencegah penularan 96%. Jadi memang benar sekali treatment is prevention dan amat sangat efektif. Lanjut. Karena itu peringatan Hari AIDS Sedunia tahun lalu
1 Desember 2011, temanya adalah Getting to Zero, karena sekarang ini penelitian sudah bisa membuktikan ketiga upaya ini dan hasilnya. Jadi yang pertama adalah Zero New Infection, jadi udah minum ARV, udah tidak menular lagi, karena itu bisa Zero New Infection, tidak lagi menular. Yang kedua, kalau kita mau dan aktif, ternyata diskriminasi juga bisa dihilangkan. Jadi begitu, apalagi sekarang bisa Zero New Infection. Jadi diskriminasi perlu bahu-membahu kita bersama, tapi bisa di-zerokan. Dan yang ketiga adalah Zero AIDS-related death. Jadi kalau dulu kita hanya tahu bahwa kalau diobati itu mengurangi kematian, sebetulnya kalau diobati dengan baik dan benar, orang dengan HIV/AIDS tidak perlu meninggal lagi. Jadi kalau kita mulai lebih dini, maka kematian akibat AIDS bisa dihindari 100%. Masalahnya adalah bagaimana menemukan lebih dini. Jangan sampai setelah masuk rumah sakit, kondisinya buruk sekali, baru mulai pengobatan antiretroviral. Lanjut. Ini di Afrika Selatan, tahun lalu sampai awal tahun ini telah diperiksa 15 juta penduduk dari 50 juta penduduknya, jadi sekitar 30% mereka telah diperiksa. Iya, bagaimana hasil dari 15 juta ini? Ternyata ditemukan 2,2 juta orang yang positif HIV, jadi 18% prevalensi di sana, dan 88% yang dites positif ini telah mendapatkan penjelasan dan mendapatkan pengobatan dini. Jadi judulnya adalah Test and Treat. Jadi sekarang ini berubah total wacana di banyak negara, sudah mulai dengan test and treat. Untuk diketahui dulu, begitu tes positif, tunggu dulu sampai kondisi gawat pada tahun 87 sampai tahun 90-an, itu nanti dulu, pokoknya nunggu sampai kondisinya buruk. Sekarang, kemudian berikutnya berbeda, nggak apa-apa tanpa gejala kalau CD4-nya kurang dari 200. Kemudian 2-3 tahun yang lalu WHO bilang, nggak usah menunggu, turun 200, 350 pun obati saja. Nah sekarang ini mulai 2 tahun terakhir ini wacana test and treat ini menjadi penting. Untuk Indonesia masih menjadi wacana, untuk Afrika Selatan sudah dilaksanakan, untuk Amerika Serikat di beberapa kelompok masyarakat juga sudah dikerjakan. Berikutnya. Lanjut. Ya, ini sataran yang saya selalu sampaikan. Ini pada waktu 2010 saya menghadiri Kongres AIDS di Wina. Pada waktu itu Julio Montane ini adalah ketua Kongres, ketua AIDS Society waktu itu, dan ketua Kongres AIDS di Wina 2010. Dia ditanya, saat ini sudah ada 5 juta orang, 5 million people in antiretroviral therapy. Jadi apa pendapatmu mengenai 10 juta lagi yang belum mendapat pengobatan, yang masih menunggu karena keterbatasan mengenai ART-nya dan karena beberapa hal yang lain? Kata Julio, I think it is a crime. It is a crime. Jadi benar-benar suatu tindakan kriminal menurut dia. Kita tidak bisa menunggu pasien yang terinfeksi dengan HIV yang sudah waktunya minum obat harus segera diobati. Kalau enggak mereka akan meninggal karena tidak diobati. Tidak hanya mereka meninggal, namun juga keluarga besarnya akan menderita. Demikian pula akan melemahkan posisi ekonomi untuk keluarga tersebut karena semua daya terkonsentrasi untuk mengatasi pengobatan pasien yang sudah terlanjur berat. Jadi mulai segera obat antiretroviral. Lanjut. Jadi people who are not treated are more likely, dramatically more likely to transmit infection. Jadi orang yang tidak diobati cenderung, amat sangat cenderung untuk menularkan infeksi HIV. Kita harus menghentikan penularan ini. Itu adalah suatu nonsens kalau kita tidak mengobati. Lanjut. Jadi memang kewajiban kita, kewajiban Anda juga untuk bagaimana di masa depan kita makin bisa mengobati ODA sebanyak mungkin di Indonesia. Jadi sebagai kesimpulan, makin banyak ODA di Indonesia, namun yang terdiagnosis dibandingkan dengan estimasi, jadi dugaan kita seberapa banyak sebenarnya orang di Indonesia terinfeksi HIV, itu masih jauh. Jadi kita harus bekerja keras untuk ini.
harus melakukan tes lebih banyak. Ya, saya pernah mengusulkan untuk tes mulai saja dengan tidak usah seperti Afrika yang 30% penduduknya, kita bisa mulai dengan 10 juta, artinya hanya 10 juta per 240 juta. Kemudian pengobatan ada sekarang, obatnya ada di banyak rumah sakit dan obatnya gratis, dan hasil pengobatan bagus sekali mencegah kematian sehingga ODA menjadi jarang sakit, jarang masuk rumah sakit. Dan kesimpulan yang lain, mengobati lebih dini lebih baik, mengobati lebih dini mencegah penularan HIV 96%. Ya, saya kira dengan perhatian Anda semua dari Sabang Merauke ini, kita akan lebih mudah ke depan, insya Allah. Jadi perlu upaya berat untuk kita mencapai Indonesia yang lebih baik, yang bisa menekan penularan HIV lebih banyak, mengobati lebih baik. Demikianlah atas perhatian saudara-saudara semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zubairi. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Mohon pertanyaan singkat karena waktunya Prof. Zubairi terbatas. Saya persilahkan kalau ada yang bertanya dari sesi pertama ini dari IPB 12, BINUS, Gunadarma, UI, UIN, UKI. Oke, ada yang bertanya dari IPB? IPB 1. Silahkan kalau ada. Ada tuh? Ada satu. Suaranya? Pak, saya mau menanyakan, di dalam pergaulan sekarang kan apa sih banyak yang menyebarkan bahwa obat HIV itu susah kan Pak. Nah, saya mendengar dari teman saya bahwa toke itu bisa mengobati HIV itu, tapi dengan cara dia itu ukurannya besar itu. Apakah sebenarnya yang terkandung dalam toke itu, apakah itu mitos doang? Apa itu tuh benar-benar bisa mengobati dan ada kandungan dalam toke itu Pak? Soalnya bisnis toke itu sekarang lagi merajalela, katanya sih profesor di Cina lagi mencari itu, dan dihargainya itu dalam miliar-miliaran kalau dia beli di Indonesia ini. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Silakan Prof. Zubairi. Langsung 1, 2. Apakah kedengaran ya? Halo. Ya. Ya, oke. Jadi apakah obat HIV ini mudah didapat atau sukar didapat? Saat ini lebih mudah didapat. Di banyak rumah sakit yang ditunjuk stoknya cukup. Jadi tidak benar bahwa stoknya kurang. Dan apakah bisa benar-benar mengobati? Dari data yang tadi jelas sekali bahwa saat ini banyak sekali ODA yang setelah minum obat antiretroviral itu dalam waktu 3-6 bulan virusnya sudah minimal sekali, sudah kurang dari 400 per cc, jadi jauh lebih kurang dari sebelumnya yang rata-rata di atas 100.000. Yang kedua, kekebalan tubuhnya juga sudah pulih banyak, dan saat ini bukti yang paling gampang adalah bukti atau saksi hidup. Jadi banyak sekali ODA yang kesehatannya tetap baik, sehat walafiat, produktif, bahkan ada beberapa yang tajir lagi, yang kaya, karena profesinya memang sama dengan yang tanpa HIV. Jadi yang lebih dari 10 tahun banyak, lebih dari 10 tahun minum obat ARV dan tetap sehat, produktif, itu banyak sekali. Dan ada yang lebih dari 18 tahun yang saat ini sehat walafiat dan produktif.
Jadi apakah benar-benar bisa mengobati? Iya, obat antiretroviral yang disediakan pemerintah gratis itu benar-benar bisa mengobati. Tadi ada pertanyaan tentang penggunaan tokek, Prof. Zubairi. Tidak kedengaran, Pak. Tadi ada pertanyaan dari IPB tentang penggunaan tokek untuk pengobatan HIV. Apakah itu mitos atau sudah ada buktinya? Iya, sama seperti juga kebetulan bidang saya selain mengobati AIDS juga mengobati penyakit kronik yang lain, yaitu kanker dan lupus. Untuk penyakit yang kronik itu selalu ada tawaran-tawaran yang tidak benar untuk daripada minum jangka panjang, minum aja pil ini, ada pil namanya pil podo senengi, habis itu obat yang lain Anda bisa stop, atau kemudian ada minum saja susu kuda liar, kemudian ada minum aja kencingmu itu obat itu, kemudian ada lagi buah merah. Kenyataannya adalah baik orang dengan HIV AIDS, baik pasien-pasien kanker yang menghentikan obat dokter kemudian menggantinya dengan obat alternatif ini, semuanya meninggal sekarang ini. Jadi tidak benar tokek bisa mengobati AIDS, itu sama sekali tidak benar. Jadi saat ini kita sekali lagi ada pada era evidence based medicine. Jadi kalau ada suatu tawaran, Anda bisa buka di internet, dan kalau yang paling lengkap untuk CAM ini ada di National Institute of Health dari Amerika. Jadi Anda masukkannya NIH kemudian koma CAM, CAM, nanti akan banyak sekali informasi mengenai obat-obat alternatif yang ternyata terbukti tidak bisa menggantikan obat standar kedokteran. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Zubairi. Yang berikutnya kita akan kumpulkan dulu pertanyaan supaya jawabannya bisa lebih sekaligus mengingat waktunya. Saya persilahkan kepada Binus, ada pertanyaan? Terima kasih, dari Binus belum ada pertanyaan, Pak. Ya, terima kasih. Dari IPB 2 ada pertanyaan? IPB 1, IPB 2 udah nggak ada. Oke, kemudian dari Universitas Gunadarma ada pertanyaan? Baik Pak, saya ada 3 pertanyaan mengenai penyakit HIV yang 1 kali infeksi seumur hidup. Nah, berarti apa fungsi obat itu sendiri? Karena tidak menyembuhkan infeksi itu sendiri, apakah harus minum obat anti HIV seumur hidup? Terus yang kedua, adakah program pemerintah yang mengadakan tes HIV selain di rumah sakit? Karena kita ketahui kalau rumah sakit itu, apalagi rumah sakit besar hanya ada di kota, dan kalau emang di daerah yang lebih ke pelosok daerah desa, nah itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kita kumpulkan dulu. Saya persilahkan Gunadarma sudah, kemudian dari UI. Dari UI ada pertanyaan? Dari UI tidak ada pertanyaan Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada dari UIN, silahkan kalau ada pertanyaan. UIN ada pertanyaan? Ya ada sih. Ya langsung aja, langsung. Ya, Assalamualaikum Silakan UIN. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah, kan tadi telah disebutkan pencegahan untuk ibu dan anak itu menggunakan PMTCT. Itu bagaimana kalau di Indonesia bisa mencapai 100%? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita jawab dulu di 2 pertanyaan ini. Jadi silakan Prof. Zubairi dari Gunadarma dan dari UIN. Iya, jadi yang pertanyaannya adalah 1 kali infeksi seumur hidup. Jadi tidak bisa sembuh. Itu sama saja dengan menanyakan apakah keluarga kita yang darah tinggi itu harus minum obat teratur. Tidak. Sebagian besar harus minum seumur hidup. Apakah kencing manis pengobatannya jangka panjang? Iya. Diet, olahraga, dan obat untuk kencing manis juga untuk seumur hidup. Apakah sudah ada enggak obat untuk diabetes dan darah tinggi? Ada obatnya. Sama juga seperti HIV AIDS. Jadi kan tadi sudah dinyatakan bahwa, tapi mungkin perlu juga sejarah. Dulu waktu awal pengobatan ini saya menemukan bertemu dengan pasien pertama HIV AIDS ini di
waktu belajar di Prancis tahun 82-83, waktu itu semua pasien meninggal. Kemudian sampai di Indonesia, kasus pertama mulai akhir 85 sampai kemudian 89, itu juga hampir semuanya meninggal dalam 6 bulan sampai 2 tahun. Hampir semuanya. Kemudian pada tahun 90 sampai 96 makin lebih lama lagi, bisa tahan 2 sampai 4 tahun. Sekarang yang minum obat teratur tidak meninggal lagi. Jadi benar sekali tadi kan bahwa tidak lagi perlu ada kematian karena AIDS. Jadi saya kira target itu yang paling penting untuk dicapai. Apakah minum obatnya perlu jangka panjang? Iya, minum obat jangka panjang, minum obat seumur hidup. Namun begitu minum obat tidak ada lagi masalah kesehatan kalau obatnya diminum teratur dan minum obatnya sebelum terlambat. Tentu kalau sudah nafas satu-satu tentu menjadi sulit. Namun pasien yang pernah rawat inap pun pada sebagian besar masih bisa diatasi jangka panjang. Yang pertanyaan yang kedua adalah apakah tes HIV bisa dikerjakan selain di rumah sakit? Iya, tes itu dikerjakan di laboratorium. Laboratorium ada di mana-mana. Jadi laboratorium baik pemerintah maupun swasta ada di mana-mana. Di situ kita bisa untuk tes HIV. Tentu interpretasinya yang kemudian penting. Interpretasi harus diberikan oleh dokter yang paham benar mengenai tes HIV/AIDS ini. Itu saja. Yang ketiga dari UIN tadi mengenai pencegahan dari ibu ke anak, ini apa di Indonesia bisa berhasil 100%? Ke depan bisa. Masalahnya adalah di Malaysia, di Thailand, itu dari lebih dari 5 tahun yang lalu, hampir 100% ibu hamil itu dites HIV. Begitu mulai hamil. Di Amerika dari mulai 2004 semua dokter kebidanan kandungan itu diwajibkan untuk memberi konseling untuk semua pasien hamilnya dites HIV. Walaupun pasien bisa menolak, namun semua dokter kebidanan diwajibkan untuk memberi konseling untuk tes HIV untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi. Untuk Indonesia, data kami yang ibu hamilnya terdeteksi lebih awal, artinya bukan menjelang melahirkan, katakanlah 3 bulan atau 6 bulan menjelang melahirkan ketahuan ada infeksi HIV, itu angka penularan dari ibu ke bayi sudah sama dengan di luar negeri. Namun problemnya adalah bagaimana menemukan ibu hamil pada tahap lebih dini, itu yang ternyata tidak mudah. Karena itu salah satu saran yang dikerjakan untuk Indonesia adalah semua ibu hamil perlu tes HIV, sama seperti yang dikerjakan di negara lain. Kalau itu bisa dikerjakan, maka tidak ada lagi bayi yang terinfeksi HIV di masa depan. Itu adalah target WHO dalam 3 tahun terakhir ini. Semua negara harusnya tidak perlu ada lagi bayi yang terinfeksi HIV yang tertular dari ibunya. Itu upayanya apa? Upayanya pertama dengan ibu hamil minum antiretroviral, itu aman, tidak usah khawatir. Yang kedua, setelah melahirkan itu ada 2 pilihan. Yang pilihan pertama tentu sedapat mungkin diberikan jangan diberi ASI namun diganti pengganti ASI. Itu pilihan yang saat ini di banyak negara dikerjakan, baik di Amerika, di Inggris maupun di Indonesia. Sebagian yang terkait dengan kami semua mendapatkan pengganti ASI. Untuk diketahui bahkan di beberapa negara itu kalau kita memberikan ASI itu bisa dinyatakan melanggar hukum. Itu Anda bisa masukkan di internet, masukkanlah mengenai UK kemudian ataukah mengenai US, itu banyak sekali informasi mengenai hal ini. Jadi harus jelas bahwa kalau bisa pengganti ASI, jangan diberi ASI untuk ibu hamil dengan HIV yang menyusui yang mengenai menyusui bayinya ini. Kemudian yang lain adalah kalau sudah terlambat sekali, jadi menjelang melahirkan baru ibunya ketahuan HIV, maka upaya yang lain adalah seksio sesaria. Jadi dilakukan upaya seksio sesaria, karena dengan seksio bayi dilahirkan melalui perut, melalui operasi, itu bisa mencegah penularan yang cukup sering terjadi sewaktu bayi mau keluar melalui jalan lahir. Di situ terjadi pergesekan sehingga terjadi luka dan terjadi penularan. Jadi kalau kita bekerja maksimal itu kita bisa mencegah penularan dari ibu ke bayi, khususnya untuk ibu hamil perlu sekali tes HIV rutin. Makasih. Terima kasih, Prof. Zubairi. Kita masih ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi. Jadi saya
persilahkan dari Uki kalau ada pertanyaan. Uki? Iya, ada. Ada? Silakan. Ya, selamat pagi. Ini saya mau nanya, retrovirus itu kan dah hidupnya di tubuh monyet yang saya tahu. Terus apakah pernyataan yang menyatakan bahwa virus HIV itu udah berasal dari monyet, apakah itu benar? Terus yang kedua, dengan tes HIV belum dapat mendeteksi keberadaan virus, apakah itu benar atau tidak? Maksudnya tolong dijelaskan. Pertanyaan yang terakhir tidak jelas. Pertanyaan yang kedua, dengan tes HIV belum dapat mendeteksi keberadaan virus, tolong dijelaskan maksud dari pernyataan itu yang tadi satu. Iya, terima kasih, kita kumpulkan dulu. Ya, Pak Irwan, tolong yang terakhir tadi tolong dibacakan aku. Ya, yang terakhir pertanyaannya tentang tes HIV yang belum bisa mendeteksi virus. Apakah pernyataannya benar seperti itu? Saya persilahkan sebelum Prof. Zubairi menjawab, dari Erlangga kalau masih ada pertanyaan. Universitas Erlangga, silakan. Oke, kalau tidak ada, Universitas Andalas, silakan. Andalas, adakah pertanyaan dari Andalas? Ada Pak. Bentar. Iya, silakan Andalas. Oh, selamat pagi Pak. Saya mau bertanya itu tentang, sekarang kan lagi maraknya itu kampanye safe sex dengan menggunakan kondom. Ya. Saya ulangi lagi. Ya. Kan sekarang kan lagi maraknya itu kampanye safe sex dengan menggunakan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Jadi mau saya tanyakan, apakah kondom itu cukup meyakinkan atau 100% cukup meyakinkan menjamin bahwa kondom bisa mencegah penularan HIV/AIDS? Soalnya saya pernah baca sebuah artikel yaitu mengatakan bahwa kondom juga memiliki pori sehingga tetap memungkinkan untuk tertular virus. Dan juga banyak kondom yang beredar di Indonesia itu yang diketahui bocor atau tidak aman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari Uki dan Andalas. Silakan Prof. Zubairi. Ya, saya senang sekali ternyata dari awal sampai yang pertanyaan terakhir ini amat sangat menarik pertanyaannya. Bagus-bagus. Jadi yang pertama, HIV di tubuh monyet. Asal muasalnya memang benar demikian. Waktu di tubuh monyet namanya simian SIV, simian immunodeficiency virus. Kan kasus pertama AIDS itu ditemukan tahun 81. Kemudian begitu laporan pertama dikaji, kemudian orang mencari darah yang tersimpan di kulkas di banyak tempat-tempat penelitian. Ternyata bisa di trace back sampai 70 pun sebetulnya sudah virus HIV. Namun tahun 40 ke bawah tidak mungkin ada. Jadi dari penelitian-penelitian yang ada ditemukan sekarang ini, virus HIV pasti tidak ada sebelum tahun 1930. Sama sekali tidak ada HIV. Yang ada adalah SIV. Nah, SIV ini rupanya kemudian bermutasi, jadi pada waktu monyet kemudian menggigit manusia, pada waktu kemudian pelan-pelan bermutasi pelan-pelan, akhirnya berubah total dari SIV ini menjadi HIV. Jadi memang benar berasal dari monyet. Apakah kalau Anda digigit monyet jadi AIDS? Enggak, sama sekali tidak. Karena perlu mutasi yang berlangsung bertahun-tahun kemudian baru kemudian menjadi HIV. Kemudian apa benar tes HIV-nya tidak bisa mendeteksi? Tes HIV bisa mendeteksi hampir 100% orang dengan HIV/AIDS. Keterbatasannya ada beberapa hal. Jadi bisa, pertama, tesnya sekarang amat sensitif. Jadi kalau kita ada HIV di tubuh kita, kemudian dites pasti ketemu. Namun kalau dites HIV positif, memang harus dipastikan karena masih ada kemungkinan false positif. Karena itu pemeriksaannya harus bertahap, tidak bisa satu kali langsung diketahui positif. Kapan tes HIV tidak bisa mendeteksi adanya virus? Itu ada pada masa jendela. Jadi pertanyaan kedua adalah apakah tes HIV tidak mendeteksi tidak bisa tepat mendeteksi? Tes HIV amat sangat sensitif dan bisa mendeteksi, kecuali pada beberapa keadaan saja, pada kondisi khusus.
yaitu pada masa jendela. Jadi kalau seseorang terinfeksi HIV itu baru kemudian 3 bulan terbentuk antibodi terhadap virus. Nah, yang dideteksi untuk tes HIV yang memakai teknologi saat ini adalah ELISA ataupun pakai rapid test ataupun pakai Western blot. Itu yang dideteksi adalah antibodinya, dan antibodi baru terbentuk oleh tubuh orang dengan HIV 3 bulan kemudian. Jadi kalau baru terinfeksi kemudian dites tentu saja tidak ketemu. Namun ada tes lain, yaitu tes langsung pemeriksaan virusnya namanya, untuk mendeteksi memakai teknologi PCR ini ataupun juga bisa dipakai viral load. Maka tes ini mendeteksi langsung virusnya. Jadi begitu terinfeksi akan diperiksa terhadap virus akan langsung positif. Jadi sekali lagi keterbatasan tes yang ada sekarang hanyalah pada masa jendela. Dan itu hanya pada amat sangat sedikit orang. Berikut pertanyaan adalah apakah mengenai safe sex dengan memakai kondom. Tadi sudah dibahas betapa ada banyak sekali sekarang upaya pencegahan. Jadi upaya pencegahan harus kombinasi dari semuanya. Mulai dari tidak hubungan seks sama sekali, mulai dari kondom, mulai dari sunat, demikian pula obat antiretroviral dan upaya mengatasi kemiskinan dan kebodohan. Itu semuanya kalau digabung amat sangat mendekati 100% menekan penularan HIV. Apakah kondom 100% aman? Tadi juga sudah dibahas bahwa kondom tidak 100% aman. Apakah kondom efektif mencegah penularan? Kondom amat efektif, namun tidak 100%. Jadi silahkan saja ini Anda buka internet kondom, mengenai efektivitasnya, nanti akan ketemu mengenai bahwa tidak 100% namun amat efektif. Jadi kalau di atas 60% sih artinya amat sangat efektif. Dan data dari data retrospektif bisa, atau data yang analoginya bisa Anda ambil dari data kondom mencegah kehamilan. Itu ternyata efektivitasnya mendekati sekitar 80%, 70% lebih, karena memang ada juga yang bocor kalau nyimpannya nggak baik, ada juga karena tidak dipakainya seterusnya sehingga terjadi kehamilan. Untuk HIV mencegah penularan 70% itu penting. Sebagai analogi begini, sekarang kita kalau pakai mobil harus pakai safety belt. Apakah safety belt itu mencegah kematian kalau tabrakan? Tidak, hanya mencegah 35%. Namun mencegah kematian 35% itu dianggap oleh semua pemerintah penting. Kenapa? Karena nyawa orang. Untuk HIV juga sama. Kita mencegah penularan 70% pun menjadi bagus sekali, karena itu penularan yang kalau tidak diobati akan menyebabkan kematian. Jadi memang tidak 100%, namun memang bermanfaat sekali. Jadi bayangkan misalnya gini, pasien-pasien kami itu cukup banyak laki-laki dengan HIV yang sudah berkeluarga. Kalau tanpa disuruh abstinensi langsung dengan suami istri, kenapa enggak melakukan hubungan seksual, apalagi istrinya juga mau. Jadi cara yang mau tidak mau adalah dengan memakai kondom. Jadi kalau pada posisi seperti itu jelas sekali bahwa memang kondom amat sangat efektif dan amat sangat penting dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. Terima kasih. Ada tadi masih mungkin mohon dijelaskan tentang masalah. Tadi ada pertanyaan tentang kondom berpori dan kemudian kondom yang beredar di pasaran di Indonesia itu beberapa bocor, Pak Prof. Zubairi. Kondom berpori tidak benar, bahwa Anda tes saja air itu kan halus kan, jadi Anda masukkan air ke dalam situ tidak ada yang bocor. Tapi apakah benar ada kondom bocor? Tergantung penyimpanan. Jadi kalau penyimpanannya tidak baik, katakanlah ada di warung, kemudian warungnya kena panas matahari, kemudian artinya penyimpanan tidak baik, memang bisa, karena bahannya memang bisa menjadi tidak bagus kalau kena matahari, kena panas tinggi. Atau misalnya pada waktu
memakai kondom, kemudian memakai pelumas, misalnya pakai minyak goreng ditambah situ, nah itu memang bisa menyebabkan kondomnya tidak baik, bisa bocor. Nah, namun pada prinsipnya kondom tidak bocor, kondom tidak bocor, kondom efektif kalau disimpan baik, dan sebagian besar kondom yang ada di Indonesia disimpan dengan cara yang baik dan benar, jadi tidak usah khawatir. Iya, terima kasih Prof. Zubairi, dan kita akhiri untuk sesi 1 ini. Dan untuk mahasiswa yang masih ingin bertanya, silahkan pertanyaan bisa disampaikan melalui Skele seperti biasa. Dengan ini kita akhiri sesi 1 dan kita beri aplaus untuk Prof. Zubairi. Terima kasih Prof. Zubairi. Terima kasih semuanya Pak Moderator dan teman-teman di banyak universitas di mana tuh, Jakarta, IPB, kemudian USU dan semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Kita akan break selama 5 menit untuk sebelum ke sesi 2. Terima kasih.